Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi tentang menyelesaikan soal cerita dalam operasi hitung bilangan bulat. Dalam menyelesaikan soal cerita biasanya menggunakan waktu yang lebih lama atau lebih banyak. Ini dikarenakan soal biasanya terlalu panjang. Nah, untuk itu Ibu harapkan anak-anakku sekalian, dalam mengerjakan soal cerita kita harus membaca dengan seksama terlebih dahulu soal yang diberikan. Kemudian kita harus memikirkan dengan cara apa soal tersebut diselesaikan. Nah, jadi wajar ya apabila kita harus memerlukan waktu yang lama. Namun, untuk mengerjakan soal-soal cerita, agar kita lebih mudah mengerjakannya, ada beberapa tips yang akan diberikan. Dan selain itu, kuncinya adalah anak-anakku sekalian harus sering-sering membiasakan diri dalam mengerjakan soal-soal. Sehingga semakin sering kalian membiasakan diri mengerjakan soal tersebut, maka lama-lama akan terbiasa dan tidak membutuhkan waktu yang lama lagi dalam mengerjakan soal cerita. Baiklah, berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, sebelum kita menyelesaikan, kita harus menentukan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian, kita tentukan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, kemudian kita cari cara penyelesaiannya. Mungkin ini berkaitan dengan operasinya, apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang keempat, kita selesaikan soal tersebut. Disesuaikan dengan caranya. Kemudian yang terakhir, kita tulis kesimpulan dari jawaban. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa agar kalian lebih cepat memahami dalam operasi penyelesaian soal cerita ini, maka Ibu akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, seorang penyelam mula-mula berada 5 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, ia menyelam lagi sejauh 6 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Kita coba selesaikan bersama. Nah, yang perlu kalian ingat dalam penyelesaiannya ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, kita harus tentukan dulu apa yang diketahui dari soal cerita ini. Di sini seorang penyelam mula-mula berada 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti yang pertama kita ketahui adalah posisi awal penyelam. Pada posisi berapakah penyelam tersebut? 5 meter di bawah permukaan laut, atau dapat kita tulis dengan negatif 5. Mengapa negatif 5? Karena perlu kalian ingat pada awal pembelajaran kita, yaitu tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Apabila berada di bawah permukaan laut, itu tandanya adalah negatif. Dan di atas permukaan laut tandanya positif. Kemudian, apa lagi yang kita ketahui dari soal ini? Pada soal ini, penyelam menyelam lagi sejauh 6 meter. Maka kita tulis menyelam lagi 6 meter. Kemudian, langkah kedua, kita harus menentukan apa yang ditanyakan. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah posisi akhir penyelam. Pada posisi berapakah penyelam sekarang? Nah, langkah ketiga, kita jawab. Jawaban di sini sebelum kita selesaikan, kita cari dahulu operasi hitungnya. Nah, dari soal ini, seorang penyelam mula-mula berada 5 meter di bawah permukaan laut, kemudian menyelam lagi. Nah, ada kata menyelam lagi. Apabila menyelam lagi, ini artinya bertambah. Nah, maka operasi hitungnya nanti adalah penjumlahan. Maka akan kita selesaikan seperti ini. Posisi awal ditambah dengan menyelam lagi. Ini adalah operasinya. Kemudian kita selesaikan. Negatif 5 ditambah negatif 6, ini artinya apabila negatif ditambah negatif, tandanya
adalah negatif. Kemudian tinggal kita jumlahkan angkanya, 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah negatif 11. Nah, dari beberapa langkah ini, kemudian langkah terakhir adalah kesimpulan dari jawaban ini. Apabila kita menyelesaikan soal cerita, harus ditambahkan dengan kesimpulan. Berikut kesimpulannya. Jadi, posisi penyelam sekarang berada pada 11 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk anak-anakku, Ibu ingatkan apabila kalian mengerjakan soal cerita, langkah-langkah seperti ini harus kalian tuliskan. Inilah tips atau trik mengerjakan soal cerita. Contoh soal kedua, Rizka menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Lalu ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Nah, ingat lagi bahwa penyelesaian pertama atau langkah yang pertama kita harus cari terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal ini. Kita ketahui bahwa suhu awal dari air yaitu 18 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi adalah suhu turun 10 derajat Celcius. Dan suhu naik 5 derajat Celcius. Nah, di sini apa yang ditanyakan? Berapa suhu air sekarang? Kita coba jawab. Tentukan terlebih dahulu operasinya. Nah, di sini suhu awal kemudian turun. Apabila turun, dia dikurang. Jadi suhu awal 18 derajat dikurang dengan suhu turun. Suhu turun adalah 10 derajat. Kemudian suhu naik lagi. Apabila naik, dia berarti ditambah atau dijumlah. Maka operasi yang kita gunakan adalah pengurangan dan penjumlahan. 18 dikurang 10 ditambah 5. Kemudian kita selesaikan. Apabila ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kalian tentunya ingat, kita selesaikan sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini yang sebelah kiri adalah pengurangan. Maka 18 dikurang 10. 18 kurang 10 hasilnya 8. Kemudian kita tambahkan 5. Terakhir, 8 tambah 5 adalah 13. Kemudian kita simpulkan jawaban kita yaitu dengan kata-kata atau kalimat, jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Contoh soal ketiga, sebotol minuman ketika diambil dari dalam kulkas memiliki suhu negatif 10 derajat Celcius. Ketika berada di luar kulkas, suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Berapa suhu minuman jika sudah di luar kulkas selama 10 menit? Nah, kita coba selesaikan. Tetap kalian harus ingat apa yang diketahui dari soal ini. Nah, di sini yang kita ketahui adalah suhu awal, yaitu 10 derajat Celcius. Kemudian suhu naik 15 derajat Celcius. Selanjutnya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Nah, di sini kita coba jawab apa operasi yang digunakan. Nah, suhu awal, di sini suhu awal ditambah, karena di sini ada kata-kata naik, ditambah 3, kemudian dikali dengan berapa waktu yang ditanyakan. Waktu yang ditanyakan adalah 10 menit. Maka kita tulis di sini bilangan 10, kemudian bagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena di sini tertulis setiap 2 menit. Jadi operasinya adalah waktu yang ditanyakan kita bagi dengan waktu kenaikan. Di sini setiap 3 menit naik, setiap 2 menit naik 3 derajat. Jadi waktu yang ditanyakan dengan waktu yang suhu naik kita bagi. Begini operasinya. Nah, kita lihat di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kita selesaikan.
Karena ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian, kemudian ada di dalam kurung, maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, yaitu 10 bagi 2 hasilnya 5. Kemudian di sini tertinggal penjumlahan dan perkalian. Yang kita selesaikan terlebih dahulu kemudian adalah yang perkalian. Yang penjumlahan tetap negatif 10 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Maka hasil akhirnya adalah 5. Negatif 10 ditambah 15 artinya cari selisih atau kurangkan bilangan besar dengan bilangan kecil. 15 dikurang 10 hasilnya 5. Tandanya ikuti bilangan yang besar. Karena 15 positif maka hasilnya adalah positif. Kemudian kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dari jawaban adalah jadi suhu minuman di luar kulkas sekarang adalah 5 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Rapli bekerja di kantor dengan jumlah lantai sebanyak 14 lantai di atas permukaan tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Rapli berada di lift lantai 6. Kemudian karena kunci motornya tertinggal, ia turun ke lantai 7 untuk mengambil kunci motor yang ketinggalan. Setelah itu, Rapli naik lagi 11 lantai untuk bekerja. Di lantai berapakah Rapli bekerja? Nah, di sini terlihat bahwa soalnya terlalu panjang dan kita harus jeli melihat soal ini. Karena di sini terdapat jebakan-jebakan, artinya ada soal atau angka-angka yang tidak perlu kita operasikan. Nah, contohnya ini di kalimat pertama, Rapli bekerja di kantor dengan jumlah lantai sebanyak 14 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Ini tidak perlu dioperasikan, ini hanya menerangkan atau menjelaskan jumlah lantai yang ada di sana. Tidak perlu dilibatkan dalam operasi hitungnya. Ini hanya pengecoh. Yang kita fokuskan adalah dari kata-kata Rapli berada di lantai 6, kemudian turun 7 lantai. Setelah itu naik lagi 11 lantai. Kita fokus di sini. Yang di atas hanya kalimat pengecoh. Nah, kemudian kita selesaikan. Penyelesaiannya yaitu apa yang diketahui? Yang diketahui dari soal ini tempat awal Rapli yaitu berada di lantai 6. Kemudian dia turun 7 lantai. Selanjutnya naik lagi 11 lantai. Ini yang kita ketahui dari soal ini. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan lantai berapakah tempat bekerja Rapli? Nah, kemudian kita jawab operasi apa yang kita gunakan? Karena dia tempat awal berada di lantai 6, kita tuliskan angka 6, kemudian turun. Apabila ada istilah turun berarti kita kurang berapa lantai? 7 lantai. Kemudian naik. Apabila ada kata-kata naik, kita tambahkan atau kejumlahkan berapa lantai? 11 lantai. Nah, ini adalah operasinya, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Langkah selanjutnya kita selesaikan, yaitu dengan menjumlahkan. Di sini pengurangan dan penjumlahan yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yang sebelah kiri. 6 dikurang 7. 6 dikurang 7 ini cari selisih atau 7 dikurang 6. Hasilnya 1. Tandanya adalah negatif karena bilangan besar adalah negatif. Maka hasilnya negatif. 6 dikurang 7 hasilnya negatif 1. Kemudian kita tambah atau kita jumlah dengan 11. Negatif 1 ditambah 11 artinya cari selisih. Kurangkan bilangan besar dengan bilangan kecil. Maka 11 dikurang 1 hasilnya adalah 10. Kemudian kita tarik kesimpulan dari jawaban. Jadi, Rapli bekerja di kantor tersebut pada lantai 10. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal kelima, yaitu soal ini lumayan panjang. Mengapa Ibu berikan? Karena biasanya ini sering dikeluarkan pada saat ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Nah, di sini Ibu akan coba berikan, yaitu pada sebuah ujian sekolah ada 50 soal yang harus dikerjakan. Jika soal yang dikerjakan benar,
maka mendapat poin 4 setiap soal. Jika salah, mendapat pengurangan poin 1. Dan jika tidak dikerjakan, mendapat poin 0. Jika Alan dapat mengerjakan 42 soal dan soal yang dikerjakan dengan benar ada 35 soal, maka berapa total poin yang diperoleh Alan? Kita selesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal tersebut, apabila dia mengerjakan benar, hasilnya adalah 4 poin. Dan apabila dikerjakan salah, hasilnya negatif 1 poin. Dan apabila tidak mengerjakan, poinnya 0. Kemudian apa yang ditanyakan? Total poin yang diperoleh Alan. Kemudian kita coba jawab. Operasinya adalah, tadi kita ketahui Alan mengerjakan 42 soal dari 50 soal. Dari 42 itu dia mengerjakan 35 benar. Maka dari yang benar sebanyak 35 soal kita kalikan 4. Karena apabila mengerjakan benar poinnya adalah 4. Maka hasil yang diperoleh Alan dari soal yang benar yaitu 35 dikali 4 hasilnya 140 poin. Kemudian dari 42 soal yang salah, Alan tadi mengerjakan 42 soal. Kemudian dia hanya benar 35. Maka 42 dikurang 35 hasilnya 7. Nah, si Alan tadi mengerjakan tetapi salah sebanyak 7 soal. Nah, apabila salah, kita harus kalikan dengan negatif 1. Karena tadi ketentuannya atau diketahui apabila salah, poinnya negatif 1. Maka 7 dikali negatif 1 sama dengan negatif 7. Kemudian, dari soal 50 tersebut, terdapat soal yang tidak dikerjakan. Nah, dari 50 hanya dikerjakan 42, berarti kita kurangkan 50 kurang 42, hasilnya adalah 8. Apabila tidak dikerjakan, poinnya 0, maka 8 kita kalikan 0, hasilnya 0. Nah, kemudian kita selesaikan lagi. Berapa total poin Alan? Jadi kita jumlahkan keseluruhan poin yang ada, yaitu benar 140 ditambah salah negatif 7 dan ditambah tidak mengerjakan 0 poin. Maka hasilnya adalah 140 ditambah negatif 7 ditambah 0 hasilnya 133 poin. Kemudian kita tarik kesimpulan dari jawaban. Jadi total poin yang diperoleh Alan pada ujian tersebut adalah 133 poin. Demikian penjelasan Ibu tentang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita, terutama dalam operasi hitung bilangan bulat. Untuk ini Ibu berpesan agar kalian paham, maka kalian harus terus belajar dan terus mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian. Nah, sampai di sini. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf, dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.